Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatihi abwabil nada wa manihi asbabil huda wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad alladhi ibta'athahu Allahu mahajjatan liman ihtada wa hujjatan ala man i'tada wa ala alihi wa ashabihi alladhina ahyaw sunnatahu ala tulil mada amma ba'd. Marilah kita senantiasa memperbaiki syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membimbing hati untuk selalu menisbatkan seluruh karunia dan ujian semata-mata dari Allah. Karunia yang wajib disyukuri, yaitu hati menisbatkan itu kepada Allah, bukan kepada daya dan kekuatan sendiri. Dan ujian semata-mata dari Allah, karena ujian itu semata-mata Allah menginginkan untuk mengingatkan hakikat dunia sebenarnya, bahwa kita bukan makhluk yang akan abadi di sini. Kita bukan makhluk yang akan selamanya di sini. Kita bukan makhluk yang tanpa Tuhan. Kita adalah makhluk yang mempunyai Khaliq. Kita adalah hamba yang mempunyai Tuhan. Itulah ujian Allah. Kemudian ujian itu semata-mata dari Allah karena ulah kita sendiri. Itu karena buah dari dosa manusia. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Munculnya kerusakan di atas lautan maupun di atas bumi, di atas daratan, bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah dosa dari tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dha ma 'amilu, agar Allah memberikan ujian agar mencicipi sebagian dosa yang mereka lakukan. Kemudian membimbing lisan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji karunia-Nya, memuji ujiannya. Lisan ketika diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian lisan selalu memuji Allah dalam ujiannya. Ketika diuji oleh Allah, minimal bagi seorang muslim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Qadhi Iyadh diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif atau Jami'ul Ulum wal Hikam. Salah satunya ada di Jami'ul Ulumi wal Hikam. Itu beliau mengucapkan, ketika Imam Qadhi Iyadh mendapatkan seseorang yang sudah lansia, kemudian mengatakan, berapakah umurmu? Maka seseorang itu mengatakan, 60 sanatan, 60 tahun. Maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali melanjutkan ceritanya tentang Imam Qadhi Iyadh. Kalau begitu, kalau orang yang safar, maka sudah dekat dengan tujuannya. Orang tersebut ingat, maksudnya adalah umurnya sudah hampir selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ucapan seorang tersebut. Maka Imam Qadhi Iyadh menjelaskan, ma ma'na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka seseorang tersebut, aku tidak tahu. Maka Imam Qadhi Iyadh menjelaskan, inna lillahi abdun wa ilaihi raji'un. Kita semua adalah hamba Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian seseorang tersebut mengucapkan, wa mal hilah. Kalau kenyataannya seperti itu, sekarang solusinya bagaimana? Saya sudah tua dan sebentar lagi akan menghadap kepada tujuan akhir, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Imam Qadhi Iyad menjelaskan, hilahnya adalah, ini yang terakhir dari ceritanya, kita singkatkan aja. Maka beliau menjelaskan dalam mutiara yang perlu untuk kita tulis dengan tinta emas, kalau perlu kita tulis dengan air mata kita sendiri, karena ucapan itu betul-betul dalam sekali. Maka ucapan Imam Qadhi Iyad kepada orang yang sudah lansia ini, ahsin ma baqi yughfar laka ma madha wa ma baqi wa in asa'ta ma baqi ukhidta ala ma madha wa ma baqi. Perbaikilah sisa umurmu, niscaya dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah lisan, membenahi lisan, mengajak kita kepada untuk selalu memuji karunia Allah dan selalu memuji Allah dalam ujiannya. Ahsin ma baqi yughfar laka ma madha wa ma baqi. Perbaikilah sisa umurmu, niscaya dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in asa'ta ma baqi, tetapi sebaliknya, jika engkau justru berbuat buruk di sisa umurmu, niscaya dosa-dosamu yang lama maupun yang akan datang dipikulkan padamu. Ini adalah solusi kita untuk syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah membimbing lisan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji karunia-Nya dan bahkan memuji ujiannya. Kita buktinya, kita banyak sekali kata-kata kita yang keluar dari syukur. Berdagang baru kalau nggak kita begini nggak begini mesti rugi. Bener nama betul. Ucapan ini sering kita ucapkan, betul nama betul. Kita jualan buah-buahan misal, habis itu kita jual buah-buahan, wah ini harus dijual sekian. Nanti takut ada yang busuk, nanti takut ada yang rusak, nanti belum berjuang dan belum bekerja untuk mencari rezeki Allah, sudah pikirannya ini mencaci Allah SWT dan karunia-Nya. Ketika ada tamu datang ke rumah kita, kemudian Masya Allah makanan banyak, Masya Allah, tabarakallah, ada apa yang sekarang namanya aneh-aneh, nama jahiliyah, bener apa buatan? Ada tai kucing, bener? Makanan kok tai kucing, apa enggak? La ilaha illallah. Lombok halal-halal jadi lombok saya. Ini ucapan sinten? Kaum muslimin apa kaum muslimin? Napa ibu-ibu? Baik. Ini yang terjadi, benar. Ini kufur nikmat. Menjaga lisan untuk selalu memuji karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lombok pakai bahasa yang lain. Ini lombok pedes kayak napa lombok red kayak napa, enggak ada kata lain kecuali lombok setan gitu. Ya Allah, maam setan konjone Allahu a'lam. Ada unduk cacing, la ilaha illallah. Ada unduk cacing, ana tai kucing, innalillahi. Ana bakso granat, ya Allah. Ini mencaci nikmat Allah. Seorang muslim dan muslimah dalam syukur menjaga memuji karunia Allah SWT. Ada tamu ketika sudah disiapkan Masya Allah makanan-makanan yang sudah cukup, Masya Allah, dan itu kemampuannya, itu mengatakan ngapunten ke apa bahasa Jawa nih, kalau udah lupa bahasa Jawa ini, ngapunten apa bahasane, kapiran. Nah, bahasa kapiran itu dari bahasa apa itu? Bahasa Arab, kafir, ngertos, itu dari bahasa Arab, ucapan kotor nih. Kapiran harus dihapus dari kamus kita. Paham napa mboten? Ini sudah tidak baik sekali ucapan ini. Ini ngapunten nggih. Apa namanya? Bahasa Jawa nggih. Ana sing kapiran wonten napa? Wah, niki makanannya ya Allah kayak gini nolong. Apa arti bahasa Jawa Indonesianya sekarang? Bahasa Indonesianya, mohon maaf makanan cuman kayak gini doang, Masya Allah, enggak ini. Ya Allah, makanannya jelas apa mboten? Mencela makanan apa mboten? Karunia Allah. Bagi seorang muslim dan muslimah, ketika ada seperti itu tamu sederhana, ngapunten Pak monggo dipun rahapi. Jelas nggih?
Monggo dipun rahapi. Silahkan karunia Allah. Semoga berkenan. Cukup, nggak usah celah makanan itu, dijamin tidak berkah. Para a'immah, ulama-ulama kita dahulu kalau seandainya bertamu kepada sebuah rumah, kok sudah kayak gitu nggak akan makan sama sekali. Dan makanan tidak layak karena sudah dilaknat. Karena ketika dicela maka makanan itu tercela dan nggak ada berkahnya, nggak perlu dimakan. Faham? Jadi nek ngapunten, nek ono ustad kon tindak jenengan, ngapunten Pak Ustad, koyong ini tok kapiran temen nggih. Ustad nek mboten dahar, jenengan butuh paham, makanan sudah nggak ada berkahnya. Paham nggih? Insyaallah mboten kados niku melih nggih. Ternyata tiap hari kan nggih. Seringnya seperti itu. Baik, kita kembali. Itulah lisan. Menjaga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membawa lisan untuk selalu memuji karunia Allah dan tetap memuji ujian Allah minimal. Dalam ujian Allah Subhanahu wa taala di dalam level iman, seorang muslim dan muslimah yang terendah adalah sabar. Sabar ini ngapunten, ini muqaddimah tentang syukur. Tentang sabar. Sabar ini adalah habsun nafsi anil jaza. Itu adalah menjaga jiwa, menahan jiwa dari jaza. Jaza ini banyak sekali. Jaza ini dari nek bahasa kita dari apa nih? Dari mengeluh maupun perbuatan yang menandakan itu kesengsaraan yang dalam. Tidak ingat Allah. Bahwa sabar ini derajat iman terendah untuk menghadapi ujian Allah. Ujian Allah harus dihadapi dengan tiga hal. Yang pertama, derajat terendahnya iman adalah as-sabru. Nabi Muhammad SAW menjelaskan as-sabru inda sadmatil ula. Wonten teng Riyadhus Shalihin bab keutamaan sabar. As-sabru inda sadmatil ula. Kapan sabar dilaksanakan? Ketika awal kejadian. Ketika awal kejadian itulah sabar. Iman kita dipertaruhkan. Maka ketika mendapatkan ujian Allah, minimalnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lisan ini memuji Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan itu dari Allah, dan itu untuk menghapus dosa kita semuanya. Itulah sabar. As-sabru mithlu ismihi murrun madhaquhu lakinna awaqibahu ahla minal asali. Sabar ini seperti namanya, itu pahit rasanya, tapi akibatnya buahnya sangat manis melebihi madu. Inilah sabar. Kenapa melebihi madu? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan sabar adalah kabar gembira yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lagi-lagi Al-Qur'anul Karim menjelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar ini balasannya tanpa hisab, tanpa hitungan lagi. 3 amalan yang amalan itu dijamin di dalam syariat Islam, pahalanya hanya di sisi Allah. Sabar, memaafkan, dan puasa. Hanya 3. Maka sabar adalah derajat yang paling terendah iman, dan derajatnya paling tertinggi, terdapat derajat tinggi bagi seorang muslim dan muslimah. Derajat yang lebih tinggi dari sabar adalah ar-ridha. Sabar seperti namanya, sangat pahit rasanya, tetapi akibatnya, akibah itu bahasa Arab, dari aqibatun. Bahasa Arab semua, jenengan pinter bahasa Arab. Ning mboten ngerti bahasa Arab. Innakum ta'rifunahu walakinnakum la ta'rifunahu annakum ta'rifunahu. Kalian tidak tahu kalau kalian itu tahu. Ini yang terjadi. Banyak sekali bahasa kita resapan dari bahasa Arab. Baik, ini tentang sabar. Bahwa sabar adalah sangat pahit rasanya, artinya adalah hati dan jasad kita untuk menjaga diri, menahan dari jaza, dari mengeluh, dari meratap, dari sedih yang berlebih, itu terasa berat di hati
Kita ingin melampiaskan sebenarnya isi hati kepada orang lain atau apa, tapi kita tahan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu balasan pahala mereka tanpa hitungan. Ketika hamba Allah SWT mengetahui tentang itu, maka ketika hati belum siap menahan diri, itu berat sekali, tetapi tetap akan ditahan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Adapun derajat yang kedua, ridha, hatinya lebih luas, hatinya lebih tenang, lebih siap dibanding dengan sabar. Derajat yang tertinggi untuk menghadapi ujian Allah adalah asyukur. Bukan syukur, nggak ada bahasa Arab syukur, asyukur, syukrun, bahasa Indonesia lucu, ada anak namanya Abdus Syukur, nggak ada Abdus Syukur, Abdus Syukri di situ apa, kalau Abdus Syakur benar, Allah syakuran. Allah mempunyai nama Asy-Syakur, makanya di fathah di sini. Asy-Syakur itu adalah kata bahasa Arab, ya. Kata itu yang namanya adalah sighatun mubalaghah. Itu adalah konteks berlebihan, nama yang melebihkan. Orang yang penyabar dinamakan sabur, bukan subur, Subur itu bahasa pundi, subur peta namanya, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya sabur. Kalau orang yang pandai ahlinya sabar namanya sabur. Orang yang gemar bersyukur, betul-betul memperhatikan dan membalas lebih daripada orang yang berbuat baik padanya, itu namanya syakur. Innallaha kana ghafuran syakura. Ghafur, syakur, itu grammarnya. Ini adalah zat yang betul-betul memaafkan dengan lebih dan membalas pahala terhadap orang yang mengibadahinya itu dengan melebihi daripada apa yang mereka lakukan. Ini syakur, yang namanya Abdus Syakur, Indonesia Abdus Syukur. Baik. Kemudian inilah tertingginya syukur, ini hatinya lepas, betul-betul legowo, ikhlas dan tulus, terbuka apapun ujian Allah, baik itu karunia dan kesedihan. Samima kira-kira kita sedikit ingin menguji anak-anak kita, Masya Allah pinter-pinter, ujiannya nilainya tinggi-tinggi, seneng napa mboten? Seneng banget kan nggih? Usaha kita sedang berlimpah ruah, Masya Allah. Rezekinya sedang Masya Allah, sedang besar-besaran. Nggih, musiman betul-betul besar sekali, bisa bangun rumah, bayangkan. Sekali bulan Ramadan usaha kita bisa bangun misal 500 juta lah. Seneng banget napa mboten? Ketika diuji wafat ayahnya, sami senengnya napa mboten? Berarti belum syukur. Ini sama. Ketika kita bahagia diberi karunia Allah, ketika diuji sami bahagianya, milik Allah dan kembali kepada Allah, diambil Allah, diambil. Kita mengucapkan alhamdulillah. Semoga bapak kita ini mendapatkan ampunan Allah, walaupun hatinya sedikit ada rasa sedih, tapi bahagianya sama. Karena apa? Kenapa sami? Kira-kira kalau ayah kita sudah tua renta, lansia, sanggup nggak berbuat bakti pada kedua orang tua? Sanggup kira-kira? Kita lebih cinta, kita lebih sayang kepada orang tua atau Allah? Apakah orang tua ini lebih disayangi di sisi Allah apa di sisi kita sebenarnya? Tapi tidak ada niatan cepat mati yo, ngeten kan nggih. Kalau ada niatan maka durhaka. Seorang muslim tidak ada sedikit pun seorang muslimah itu menginginkan kedua orang tuanya wafat cepat. Kalau sudah ada keinginan itu maka sudah kufur nikmat. Kita tidak menginginkan, tapi ketika diambil oleh Allah, kita serahkan, ia milik Allah dan akan kembali kepada
kepada pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia lebih sayang terhadap kita, lebih sayang kepada kedua orang tua dari kita, melebihi sayangnya kita untuk kita sendiri. Betul apa mboten? Bener apa mboten? Kira-kira manusia terbatas mboten kemampuannya? Terbatas. Kenapa suka bergadang? Kenapa suka nonton TV? Apakah itu tidak membunuh jiwanya sendiri dan raganya? Sayang nggak dengan jiwanya? Tidak sayang, bener nggak? Walaupun ketika kalau udah diujikan kasih kertas semua, ibu-ibu, sayangkah Anda dengan diri Anda? Pasti jawabnya 100% sah. Tapi kenyataannya tidak. Bener apa betul? Lombok ini kalau pedas berlebih itu merusak tubuh. Bener apa betul? Tapi masih seneng sudah sakit angkut nge, tapi masih seneng lombok dan masih makan Pak dokternya tolong kurangin lombok tapi masih makan lombok Nah ini sayang pada diri nama mboten? Sedikit kurang nek tidak kayak ini mboten sih, mesti sayang tapi sedikit kurang. Baik, ini adalah syukur nikmat. Kemudian marilah kita senantiasa untuk bersyukur. Di dalam hadis Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak mensyukuri hamba yang berbuat baik padanya, maka tidak bersyukur kepada Allah. Kinten-kinten orang yang paling baik kepada kita itu sinten? Orang tua, anak, teman, relasi, suami, istri. Pilih. Sinten? Tidak semuanya. Orang yang paling berjasa kepada kita seluruhnya adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hamba yang lebih sayang kepada kita dibanding orang tua kita sendiri. Bahkan hamba yang lebih sayang kepada kita melebihi sayangnya kita terhadap kita sendiri adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka gemar bersalam dan bersalawat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu adalah syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah ibu-ibu yang kami muliakan, sujud syukur di dalam syariat Islam datangnya dari mana itu? Dari mana hadis-hadisnya? Kalau kita lihat sejarah kota Madinah An-Nabawiyah, kalau kita lihat sejarah Ma'alimul Madinatin Nabawiyah, sebuah situs-situs bersejarah tentang tentang ada yang ada di dalam kota suci Madinah An-Nabawiyah, maka kita akan dapatkan hadis-hadis yang sangat mengagumkan. Di sana ada masjid yang namanya Masjid Abi Dzarrin sekarang ini, walaupun nama itu tidak nama bersejarah, namanya Masjidus Syukr, Masjidus Syukri, Masjid Syukur. Dari mana asal masjid itu, Bu? Salah satu sahabat Nabi Muhammad alaihissalam, pada suatu hari Nabi Muhammad berjalan, sahabat tidak akan sanggup satu hari tidak melihat sosok Nabi Muhammad alaihissalam. Mereka ingin menyejukkan hati melebihi dari semuanya. Maka salah satu hadis sahih yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in An-Nawawiyah hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sekali-kali tidak, kalian tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan aku ini orang yang paling dicintai melebihi dari ayah, anaknya dan manusia semuanya, bahkan dari jiwanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, kalau jiwa saya belum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, belum beriman. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berusaha memohon kepada Allah untuk menjadikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam hamba yang ia cintai melebihi dari dirinya sendiri, bahkan dari nyawanya sendiri. Maka tidak heran dalam hadis-hadis yang sahih, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu sering mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, maksudnya engkau melebihi daripada nyawa ayah dan ibuku.
lebih aku sayangi dan lebih aku perjuangkan daripada nyawa ayah dan ibundaku. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk dari iman. Maka kita menjadikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam lebih kita cintai bahkan dari diri sendiri kita, dari diri kita semuanya, itu adalah bentuk dari iman. Inilah syukur. Majlis syukur ini sahabat Rasulullah SAW mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW singgah di sebuah kebun kurma. Di sana ada kebun-kebun kurma yang indah. Di sekitar Masjid Nabawi ada kebun Bayruha yang sekarang di dalam Masjid Nabawi. Kalau kita masuk dari pintu 21 dan 22, yang sudah berumrah dan berhaji pastinya tahu tuh. Kalau kita di istilah di Timur Tengah, depan masjid itu kiblat sini, itu depan masjid. Belakang masjid ya belakangnya, gitu kan. Kalau di sini kadang-kadang istilahnya karena masjid depannya pasti di pojok-pojok, untuk masuk dari belakang maka depan masjid malah belakangnya. Kita ngikutin istilah dari istilah Timur Tengah bahwa belakang masjid adalah dari belakangnya, dari belakang kiblat. Jadi kita masuk ketika pintu 21 dan 22, maka masuk sedikit sebelah kiri kita. Mungkin ibu-ibu tidak akan bisa masuk karena ini termasuk dari kekhususan bapak-bapak ya. Tetapi biasa dilihat dari pintu saja sudah kita lihat. Nanti dilihat di atasnya, di sebelah maju sedikit, sebelah kiri akan ada kubah yang berjalan. Di bawahnya kosong yang lebih. Kalau ibu-ibu pasti yang sudah berumrah atau berhaji paham. Di atas kubah pasti bawahnya kosong. Pasti tiang-tiangnya jauh-jauh, kosong besar di situ. Seperti ini. Disitulah kebun yang namanya Bayruha ada di dalam bab sedekah, keutamaan sedekah di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di situ kebun Bayruha, salah satu sahabat Rasulullah SAW mendatangi Rasulullah dengan sedih hati karena ditakutkan dia tidak mendapatkan kebajikan di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad SAW setelah membacakan firman Allah ini, lan tanalul birra, kalian tidak akan sampai kepada puncak kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menafkahkan, mensedekahkan di jalan Allah harta yang paling kalian cintai. Maka sahabat ini datang, ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha. Ya Allah, ya Rasulullah, ini adalah untuk Allah, silahkan engkau bagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ketulusan sahabat ini, Rasulullah SAW, keuntungan, sungguh harta yang beruntung, harta yang beruntung, harta yang beruntung. Kemudian Rasulullah menjawabkan, bolehkah aku bagikan? Silahkan ya Rasulullah, silahkan bagikan kepada kerabat-kerabatmu yang miskin. Subhanallah. Kemudian Rasulullah berjalan melebihi dari itu. Ada kebun di jauh di sana, kisaran 50 atau 65 meter dari Masjid Nabawi, atau mungkin lebih jauh lagi, kita katakan 100 meter. 100 meteran dari Masjid Nabawi ke belakang itu ada jalan di namanya Sayyidus Syuhada. Di sana jalan Abi Dzar. Jalan ini menuju Uhud. Jalan menuju Uhud ada dua. Sayyidus Syuhada yang dulu untuk peperangan Uhud, dan yang kedua adalah Abi Dzar. Jalan ini, ibu yang mulakan jalan sedikit, nanti akan mendapatkan masjid sebelah kanan. Itu dinamakan Masjid Syukur. Kenapa terjadi nama Masjid Syukur dan apa sejarahnya? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika memasuki kebun itu, salah satu kebun-kebun di kota Madinah yang mata airnya sangat-sangat manis airnya. Rasulullah senang minum air mata airnya, itu kebun Bayruha. Dan kebun ini, sehingga Rasulullah SAW singgah dan minum. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, memberikan wahyu khusus, kabar gembira untuk Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah SAW sujud panjang yang luar biasa. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sujud di tempat itu, di kebun dan di tanah, sujud yang panjang luar biasa. Maka sahabat ini takut, apakah Rasulullah wafat? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat?
Maka ditunggu lama sekali Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak bangun dari sujudnya, sehingga kekhawatiran dari sahabat ini terhadap Rasulullah mendekat sehingga terdengarlah beberapa suara sandalnya. Nabi Muhammad SAW ketika mendengar ada salah satu sahabat yang mengikutinya di sekitarnya, maka Rasulullah SAW menyudahi sujudnya. Dan sahabat ini sedih sekali. Ya Rasulullah, aku sangat sedih. Aku kira engkau sudah wafat, sehingga aku mendekat padamu. Nabi Muhammad SAW mukanya berseri-seri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bersyukur, ibu-ibu yang kemuliaan? Rasulullah SAW dikabarkan oleh malaikat Jibril bahwa jika ada umat Nabi Muhammad SAW bersalawat sekali saja, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para penduduk langitnya, malaikah, akan membalas salawatnya 10 kali. Man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 10. Subhanallah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, salah satu syarat sebab adanya sujud syukur di dalam syariat Islam adalah karena balasan Allah SWT yang bersujud, yang bersalawat sekali saja. Allahumma salli wasallim ala nabiyyina Muhammad. Karena di dalam Al-Quran ketika umum bukan di dalam salat, lebih baiknya madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, kitab besar dalam zikir-zikir, fikih zikir. Ini Imam Nawawi mengatakan di sini madhab Syafi'i adalah makruh ketika di luar salat apapun yang lainnya, ketika bersalawat hanya sama Allahumma salli ala nabiyyina, itu makruh. Kenapa? Karena Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan salam, dua-duanya. Di luar salat kita dianjurkan salam dan salawat dan salam. Maka yang paling sempurna adalah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini adalah yang terbaik. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ada umatku yang bersalawat sekali saja, niscaya Allah akan membalasnya 10 kali. Salawat Allah, ibu-ibu yang kemuliaan, itu adalah taufiknya, keberkahannya, pertolongannya, kemudahannya, dan semua janji-janji Allah di dunia maupun di akhirat. Bayangkan 1:10. Kira-kira kalau saya pedagang, ibu-ibu pedagang, untung napa rugi? Kita punya modal 1, ketika kita belanjakan kembalinya 10 nggih. Rugi napa untung? Alhamdulillah. Itulah Rasulullah SAW. Kenapa kita katakan hamba yang paling berhak untuk kita syukuri, yang ia adalah lebih sayang kepada diri kita, melebihi sayangnya kita terhadap diri kita sendiri, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebuah syukur nikmat kepada Allah SWT. Ibu-ibu yang kemuliaan, ada apa dengan iman? Saya juga ngapunten dengan judul ini, saya tidak tahu, karena ada Ustadz Subandi datang ke rumah, ini mau ngisi pengajian, sakit nopo banget, ya bingung ya. Saya waktunya sudah sempit gitu, tapi sepertinya masih ada kosong. Makanya ini sebenarnya habis silaturahim, ya, habis berkunjung kepada beliau, ya Ustadzah Eva yang juga ada sering mengisi pengajian di sini tentunya, masya Allah ya. Setelah ke beliau karena tentunya ibunya belum lama operasi ya. Kemudian kita juga alhamdulillah masjid kita ibu-ibu sekalian di Desa Banaran ya, itu dalam pembangunan. Ketika pengajian khusus beliau, masya Allah, di PKU ya, di rumah sakit, itu kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bapak dan ibu-ibu yang hadir pada waktu itu, kita ucapkan jazahumullahu khairan. Semoga Allah SWT membalas lebih baik dan seluruh kemuliaan Allah di dunia maupun di akhirat. Maka masjid kita juga sedikit terbantu dan terbangun di sana. Bukan untuk kami, tapi untuk siapa yang bangun masjid pasti dapat istana di
Kira-kira bangun masjid jenengan sanggup 1 miliar. Rumahnya jenengan berapa ratus juta kira-kira? Boleh kita ya sedikit bermuhasabah ya. Berapa ratus juta kita untuk masjid? Kira-kira ibu-ibu kan. Rumah kita yang infak kita untuk rumah dengan rumah kita, mari kita bandingkan ibu-ibu sekalian. Rumah kita berapa ratus juta kira-kira tanah dan bangunannya? Sedikit Pak Ustadz, enggak, sedikit. Alhamdulillah. Kurang dari 300 juta tidak mungkin. Sekarang tidak mungkin kurang, benar nggak? Tidak mungkin kurang. Untuk masjid setengah wonten, Allahu a'lam. Semua punya hati masing-masing. Kita kabarin bergembira. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, barang siapa membangun masjid Allah SWT, niscaya Allah akan bangunkan istananya di surga. Umum, man bana lillahi masjidan, nggak ada alimnya. Man bana lillahil masjidan, tidak ada. Hadisnya di dalam Bukhari dan Muslim, masjidan, maksudnya masjid besar atau kecil, seberapa besar usaha kita maupun kecil, masjid itu mewah ataupun enggak, itu tetap dibalas oleh Allah istana di surga. Di dalam hadis Ibnu Majah rahimahullah dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah, man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di sini, membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sekedar sarang burung puyuh, sekecil itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumahnya di surga. Jadi kalau kita bangun masjid, berarti kita sudah membangun rumah kita sendiri di dalam, insyaallah menjadi sebab masuk biiznillah ta'ala. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Niscaya dengan ikhlas dan ketulusan, salah satu bentuk ketakwaan adalah memuliakan rumah-rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Yang mampu memakmurkan masjid hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Membangun masjid, membangun istananya di surga. Kira-kira yakin apa betul? Kita harus membangun rumah 2 kali. Yakin? Ibu-ibu yakin? Benar. Tetapi yakin enggak? Rumah yang kedua selalu kepikiran apa betul? Kita harus membangun 2 istana. Istana di rumah dan istana di dunia dan istana di surga. Salah satu sarana untuk membangun rumah kita di surga adalah dengan membangun masjid Allah. Baik. Maka subhanallah, saya disampaikan oleh Ustaz Subandi mau pengajian insyaallah bisa. Kalau yang mboten ada hubungan lanjut gitu. Tahu-tahu kemarin saya tanya, judulnya nopo? Sudah dikasih judul, Allahu Akbar. Gurune enggak ngasih judul, sudah ada judulnya. Subhanallah. Baik. Karena waktu kita singkat, ibu-ibu yang memuliakan, kita bawa kepada satu sejarah ringkas. Tadi hanya sekedar tentang penjelasan ringkas terkait syukur dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita bawa kepada satu hikmah tentang iman. Kalau bahasa Arab namanya mawdhu'un dhu sujunin. Judul ini sangat tinggi sebenarnya dan tidak mungkin kita bahas dalam kajian singkat. Harus di minimal 10 kali pertemuan. Maka judul ini kita akan mendapatkan minimal dasarnya. Manfaat iman itu sangat dalam judul ini. Saya salah, itu judul nggak tahu, copy paste kata saya. Saya yakin copy paste ini judul ini. Karena saya pernah ngisi kajian salah satu masjid, saya disuruh ngasihkan tentang manfaat iman. Maka judul itu saya kasih. Setelah saya ingin sampaikan, saya terlelap dalam mimpi yang dalam. Judul ini panjang dan tidak bisa dijelaskan. Tapi saya ingin bawa kepada satu hikmah. Iman itu menyangkut 6 rukun dan semua sudah hafal. Iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada
malaikah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman terhadap takdir baik maupun buruk. Semua sudah hafal. Saya akan bawa kepada hikmah khusus karena kita sudah menghadapi hal yang besar. Sebelum kita jelaskan sedikit hikmah khusus, maka kita akan bawa ibu-ibu yang memuliakan kepada satu hikmah, yaitu tentang bulan Dzulhijjah. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qudamah dan Imam Bukhari rahimahullahu taala, Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Ibnu Abbas, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal saleh itu lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari ini. Apakah hari-hari ini? 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, karena kira-kira para sahabat pintar bahasa Arab napa mboten? Kalau ajeng tanggal jenengan pintar bahasa Arab napa mboten? Sahabat pintar bahasa Arab napa mboten? Ahlinya bahasa Arab. Kalau ibu-ibu belajar ilmu usul tafsir, di sana ada namanya tafsir sahabat. Keistimewaan tafsir sahabat karena ada keistimewaan, ada kelebihan para sahabat. Salah satunya dekatnya dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, kesucian hati mereka untuk mencari hidayah Allah SWT. Yang ketiga, ini ahlinya bahasa Arab sehingga tidak capek untuk memahami firman Allah SWT. Dan masih punya kelebihan lain yang kita inginkan sisi ini. Maka ketika mendengarkan mamin ayamin, ini adalah nakirah fi siyaqin nafi. Kalau belajar usul fiqih, ibu-ibu akan tahu satu kaidah hukum, an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'um. Kaidah hukum nakirah dalam konteks peniadaan nafi itu hukumnya umum, mencakup semuanya. Maka banyak para ulama menjelaskan tidak ada hari yang lebih dari itu, bahkan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan yang kita sucikan, kita banggakan hari ini melebihi keutamaannya. Dahsyat teman-teman. Hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Tentunya perselisihan para ulama. Malamnya yang diperselisihkan, harinya mendominasi ini. Malamnya diperselisihkan, apakah 10 terakhir bulan Ramadan yang ada malam Lailatul Qadarnya melebihi dari malam-malam 10 awal bulan Dzulhijjah atau tidak? Perselisihan ulama. Ada yang mengatakan bulan Dzulhijjah malam dan siangnya terbaik seluruhnya karena an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'um. Nakirah itu umum, di sini ayamin mumet kula sebenarnya. Insyaallah ibu-ibu paham nama mboten niki dong. Saya bawa lagi satu ilmu, barangkali semoga tidak mumet banget nggih. Pernah belajar nahwu? Pernah belajar satu bab an-nakiratu wal ma'rifah? Ada bab gede banget nih kok. Di nahwu itu bab kedua atau ketiga, paling terdekatnya bab nahwu. Ada babun nakirati wal ma'rifah. Pernah sih nahwu? Ampun, alhamdulillah. Insya baik. Di sana ada ma'rifat. Ma'rifat ada yang macam-macamnya ma'rifat. Ada alif lamnya, al-masjidu, alhamdu, al-madinatu. Ini pakai kalau al-kitabu ada alnya nggih. Ada alif lamnya, ini ma'rifat, artinya khusus. Kemudian kitabu Zaidin ada idhafahnya, kitabu khusus. Ada dhamir hadza hadhihi. Ada
Dan kemudian yang lainnya. Mboten, ini bukan dhamir. Saya ingin nguji ternyata nahune mboten ana, mboten dong nggih. Dhamir huwa huma, kata orang Indonesia, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma nahnu, nggih. Ana, nggih. Seperti itu. Itu ada tambahan, itu orang Indonesia. Secara grammarnya cuman ada 12. Huma nggak boleh diulang 2 kali. Ana nahnu itu mutakallim, orang yang berbicara. Mukhatab anta anti antuma antum antuna, nggih. Huwa hiya huma hum hunna 12. Huma mboten angsal di balik-balik, ditambah Indonesia mengatakan 2 kali, antuma 2 kali jadi 14. Ini nahunya versi Indonesia. Baik. Di sini ayamin nggak ada alif lamnya, umum. Ditambah ma min ayam, mim ini adalah peniadaan. Ma dalam bahasa Arab artinya banyak sekali. Ada peniadaan seperti tiada. Itu terjemahan ketika tiada, itu terjemahan tiada nafi, peniadaan sekarang. Ada ma artinya alladzi, artinya yang. Ma artinya ada masdar dan yang lainnya. Intinya ma ada banyak sekali maknanya. Ini artinya peniadaan di sini. Ma min tiada. Ayamin hari-hari apapun. Maka di sini baru jenengan paham kaidah usul fikih nakirah dalam konteks peniadaan. Ayamin adalah nakirah, nggak ada alif lamnya. Mimnya adalah peniadaan. Konteksnya meniadakan. Ini umum, menyeluruh hukumnya. Maka pada 10 awal bulan Dzulhijjah, hari-harinya melebihi secara umum, menyeluruh, bahkan Ramadan. Jelas nggih? Maka hari ini dahsyat sekali. Kita beristighfar, ibu-ibu yang mulakan astagfirullah, 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 pahalanya lebih baik dari jihad di jalan Allah. Padahal jihad di jalan Allah tertingginya syariat Islam. Wa dzirwatu sinamihi al-jihad. Tertingginya syariat Islam adalah jihad. Kenapa jihad? Jihad adalah menjaga keamanan negeri. Di situ orang akan bahagia. Di situ keharmonisan tercipta. Di situ kebahagiaan seluruhnya tercipta. Di situ ekonomi tercipta. Di situ semua ibadah tercipta. Di situ semua kebajikan tercipta dengan keamanan. Yang menjaga keamanan adalah jihad. Itu kita beristighfar. Beristighfar itu melebihi jihad di jalan Allah. Hanya satu saja ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu keumuman menguatkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah melebihi dari semuanya. Semua amalannya itu melebihi seluruhnya, kecuali hanya satu saja. Yang dikecualikan cuma satu. Orang yang keluar berjihad, berperang dan membawa hartanya serta jiwanya tidak kembali sama sekali. Hartanya dan jiwanya gugur di jalan Allah. Hanya satu orang yang bisa menandingi. Bayangkan 10 hari, ibu yang kemuliaan. 10 hari beristighfar. Kita mencoba, barangkali ada jamaah haji di sini yang pernah kula bimbing, saya cuci. Astagfirullah, itu dalam 1 menit itu sudah mampu 100 bahkan 300 kali. Bener apa mboten? Sing bener sinten? Pernah nyoba? Belum pernah. Sudah kita coba berulang-ulang dalam kajian kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu dalam 1 menit itu bisa sampai 300 kali, minimal 100. Kira-kira itu melebihi jihad di jalan Allah. Masihkah kita telantarkan ibu-ibu sekalian? Hari-hari ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Malam dan siang untuk zikir, sedekah, salat, bekerja mencari nafkah Allah, semuanya adalah ibadah. Tidak boleh lepas 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Baik, ada apa kaitannya dengan iman? Ini hanya muqaddimah. Untuk itu tidak akan musim-musim ibadah. Hidup kita, ibu-ibu yang muliakan, itu sebatas waktu dan sejarah. Seneng cerita sejarah. Ibu-ibu pasti tahu anak yang durhaka namanya sinten? Maling kondang. Orang durhaka itu dikatakan maling atau malin.
Kata orang malin kundang. Nggih, orang Jawa nek maling yo pencuri. Baik, ini malin kundang. Intinya nama anak yang durhaka dirubah menjadi batu. Kata cerita. Seneng baca mboten nggih? Tapi cerita sendiri ngertos napa mboten? Ini dia. Kenapa kita bawa iman di siang hari ini? Mugi-mugi ya Allah, waktunya enggak sempat. Saya mau ngapunten. Ini masih ada 20 menit. Setengah 3 tak tutup kepanjangan napa mboten? Yakin? Insya Allah. Amin. Ulama kalau duduk itu sehari. Saya kumpul dengan salah satu murid ulama besar dunia, Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin, murid terbesarnya di Unaizah sana. Itu datang ke Madinah berguru dengan guru kita di Madinah, Syekh Al-Bukhari. Di situ ada Syekh Akram Al-Bukhari. Syekh Akram ini ahli hadis di Madinah. Guru kita di Masjid Nabawi dan di luar Masjid Nabawi. Beliau muridnya salah satu murid besar Imam Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin itu datang ingin membaca Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ingin mengambil sanadnya. Membaca 2 kitab ini dalam 1 pekan. Ngertos bacanya dari kapan sampai kapan ibu-ibu sekalian? Dari sebelum subuh sudah bangun membaca kitab ini, subuhan berjamaah, baca lagi jam 9 istirahat, makan pagi, sarapan santai, baca lagi sampai zuhur, habis zuhur sholat istirahat sejenak, jam 1 baca lagi sampai asar, istirahat sholat asar, baca lagi sampai maghrib, habis maghrib baca lagi sampai isya, habis isya istirahat sejenak, makan sejenak, baca lagi sampai jam 9. Sanggup napa mboten? Mungkin ustadz ora nono bubar sedanten. Baik, alhamdulillah masih 20 menit purun lenggah, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ada apa dengan sejarah sebenarnya? Iman kepada kitab Allah. Ini yang akan kita bahas secara singkat di sini. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu rukun iman. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala khusus kitab terakhir yaitu Al-Quranul Karim menyangkut 4 hal. 4 isi kandungan dari Al-Quranul Karim adalah 4 hal. Yang pertama apa? Tauhid. Adalah mengisahkan Allah. Kita pertama kali Al-Quran mengajarkan tauhid, mengisahkan Allah di awal sampai akhirnya. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya tauhid? Mengisahkan Allah dalam segala ibadah. Ikhlas. Ibadah diterima karena ada 2 syarat. Ikhlas karena Allah dan ada tuntunan Rasulullah. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya al-istighraq. Kalau kita belajar sastra Arab, balaghah, itu ada arti al. Al itu banyak sekali artinya di situ. Salah satunya adalah al-istighraq, menenggelamkan segalanya. Alhamdu, terjemahan Indonesianya jenengan bisa paham. Kok ono tulisan segala? Dari mana terjemahan segala ini? Seluruhnya, semua, segala, seluruh, semua. Ini terjemahan Alhamdu, artinya segala puji, seluruhnya, semuanya. Lillah, hanya untuk Allah, hanya untuk Allah saja. Jelas nggih? Jadi kinten-kinten kula ngajar di sini karena sinten? Yang menjadikan kemampuan dan bisa datang sehat walafiat dan datang terlambat kisaran 10 menit karena sinten? Ibu-ibu datang teng masjid menika sudah Masya Allah, dari ada yang terlambat, barangkali kula ada yang duluan. Sinten yang menggerakkan segini? Allah. Mencari nafkah sehatnya dari siapa? Akalnya dari siapa? Kecerdasannya dari siapa? Kemudian yang menggerakkan hati pembeli itu untuk jenengan itu tumbas niku sinten? Habis itu ini tuh usaha saya ini usaha. Bener apa mboten? Kita menisbatkan kadang-kadang kepada daya dan kekuatan sendiri napa mboten? Ini alhamdu, segala puji hanya milik Allah. Milik Allah. Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Tauhid,
mengajarkan kita untuk mengesahkan Allah. Yang terakhir, ayat yang terakhir diawali dengan qul a'udzu birabbin, berlindung hanya kepada Allah, mengesahkan Allah, tauhid. Al-Quran seluruhnya tahu. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran adalah sejarah. Sejarah, kisah-kisah mereka, para nabi dan para rasul dan umat-umat sebelum kita, dari ayahanda kita dan ibunda kita, berawal dari Adam dan Hawa sampai akhir zaman kelak. Sejarah kita sendiri. Makanya para sahabat seperti Abu Dzar dan yang lainnya menjelaskan, barang siapa hatinya itu suci, niscaya takkan kenyang dari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini mereka mengatakan lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Jikalau hati kita ini suci, niscaya takkan kenyang, takkan bosan, takkan, bahasa Indonesianya napa nih? Kalau bahasa sekarang orang makan ada begah nggih, ngertos begah. Makan sudah kelewatan nggih. Itu namanya begahnya bukan main. Jadi jikalau hati kita ini suci, niscaya kita tidak akan jenuh, tidak akan mungkin jenuh dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sejarah kita, kula jenengan itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang akan kita bahas sejarah ini. Kemudian yang ketiga, di dalamnya adalah hukum-hukum Allah, ahkam. Isi kandungan Al-Qur'anul Karim, beriman ini satu manfaat saja iman. Kita secara ringkas kita bawa kepada sejarah iman kepada firman-firman Allah, kitab-kitab Allah. Yang terkhusus adalah kitab Al-Qur'anul Karim, yang isi kandungannya ada 4 tauhid. Yang kedua adalah sejarah, yaitu sejarah kita semuanya. Yang ketiga adalah tentang hukum-hukum Allah. Yang keempat nopo kira-kira? Yang keempat nopo? Mboten dong. Nek ada jamaah yang ngaji kalih kula sentilin bener niki. Nggih, Bu. Al-Qur'an enggak ada 4 kali 4 isinya, ada 3 tok, nggih. Isi kandungan Al-Quran ada 3. Hanya itu tadi yang saya sebutkan. Jadi keempatnya mboten wonten. La ilaha illallah. Pinter-pinter kabeh kan. Makanya saya tanya yang keempat diem semua. Masya Allah, bingung ini. Isinya 3 kok jadi 4 kan ya. Alhamdulillah. Mugi-mugi ngertos sebenarnya. Baik. Hanya 3 yang kita ingin bahas sejarah kita. Ibu-ibu yang kami muliakan, di dalam Al-Qur'anul Karim, sejarah kita selalu disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim oleh Allah. Di dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan banyak sekali. Karena waktu kita singkat, saya bawa kepada satu sejarah di dalam surat Al-A'raf minimalnya. Karena ada satu ayat yang dahsyat di situ. Ada satu ayat yang penting untuk kita jelaskan sastranya. Isi kandungannya di dalam ilmu namanya lamasatun bayaniyah. Ada sastra di situ. Di dalam surat Al-A'raf, saya singkat, Allah berfirman tentang Al-Qur'anul Karim, Alif Lam Mim Shad. Demi huruf-huruf di mana Al-Qur'anul Karim terangkai dari itu. Dan Al-Qur'an adalah petunjuk bagi umat manusia. Tidak ada satupun hamba yang mampu membuat Al-Qur'an, baik itu malaikah, para nabi, para jin, tidak ada yang sanggup membuat sama sekali. Tidak ada yang bisa. Dan itu hanya terangkai dari huruf-huruf ini. Salah satunya Alif Lam Mim Shad. Begitulah firman Allah SWT dari namanya al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus yang disebutkan di awal surat. Nun dan Alif Lam Mim dan yang lainnya. Kitabun unzila ilaika فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Selanjutnya, kitab Al-Qur'an ini diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Jangan sekali-kali di dalam hatimu itu ada rasa ketidaksukaan.
Karena tujuannya Al-Quranul Karim ini adalah sebuah senjata engkau wahai Muhammad untuk memberikan peringatan kepada umat manusia dan untuk menjadi pengingat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quranul Karim, sejarah kita berawal dari sini Bapak Ibu sekalian. Kita jelaskan sejarah kita ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena kita dari awal sampai akhir ada di dalam Al-Quranul Karim. Sejarah para nabi, ayahanda kita Adam alaihissalam sampai hari kiamat, bahkan surga dan neraka ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini berawal dari sini, bahwa hidup di dunia itu karena kita adalah hamba dan kita adalah makhluk. Kita mempunyai Tuhan, kita mempunyai Sang Khaliq. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalur untuk selamat di dunia akhirat adalah dengan undang-undang hidup, dan bagi kaum muslimin dan muslimat adalah Al-Quran Al-Karim. Ini dia manfaatnya Al-Quran, adalah litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin, sebagai pusaka peringatan Rasulullah SAW terhadap umat manusia dan pengingat bagi orang-orang yang beriman. Ini Al-Quranul Karim. Kemudian Allah menginginkan di sini ayat yang ketiga, disuruh kita untuk mengikuti ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah terhadap apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam Al-Quranul Karim, dan jangan sekali-kali mengikuti wali-wali selain Allah yang jadi pengingat kita. Ibu-ibu yang mulakan, qalilan ma tadhakkarun, sedikit dari kalian yang ingat. Jelas nggih? Al-Quran menyuruh kita untuk ingat, tetapi kita seringlah, itulah manusia yang akan kita bahas nanti. Manusia dari dua sisi. Nah, asal usul nama manusia al-insan itu dari dua sisi, yaitu yang pertama al-zuhur, nampak. Yang kedua dari an-nisyan, dari sering lalai. Ini kalau kita lalai, kembali kepada Al-Quran, itu pengingat kita supaya selamat di dunia akhirat. Kemudian Allah SWT menjelaskan di dalam surat yang ayat yang keempat, dan selanjutnya ayat yang kelima, keenam, dan ketujuh, itu membahas tentang manusia terjadi di dalam hidup tidak mengikuti firman-firman Allah bagi umat-umat yang sebelumnya mengikuti kitab-kitab sebelumnya. Bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti Al-Qur'anul Karim, maka di sana diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengikuti jalan yang lurus, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diazab baru gigit jari dan mereka memaki dirinya sendiri. Kenapa tidak ingat kepada Allah? Kenapa tidak ingat kepada Al-Qur'an? Sehingga mereka lalai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang 9, ya. Sebelumnya ayat sebagian dari ayat 8 dan 9 itu bahwa orang-orang yang berat timbangan kebajikannya, faulaika humul muflihun. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebajikannya, merekalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebajikannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Karena mereka zalim, tidak mempelajari Al-Quranul Karim, dan ketika lalai tidak kembali kepada Al-Quranul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana manusia itu diturunkan ke muka bumi dan diberi semuanya. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Ini pengingat kedua. Kita lalai karena undang-undang hidup kita sering kita tidak pelajari dan kita sering kita baca. Sekarang adalah tentang hidup di muka bumi. Dan kami telah kuatkan kalian, berikan kesempatan yang benar-benar kepada kalian untuk hidup di bumi, dan kami takdirkan takdir tentang rizki. Tetapi qalilan ma tashkurun, sedikit dari kalian yang bersyukur. Tadi kita bahas tentang syukur.
Kemudian cerita dimulakan dari sini bahwa Allah SWT setelah menciptakan Adam alaihissalam, ayahanda kita semuanya, memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada ayahanda kita, tetapi hanya iblis yang tidak mau. Ayat 12, iblis tidak mau bersujud. Maka Allah SWT berfirman, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam wahai iblis ketika aku memerintahkan padamu? Iblis muncul satu sejarah kita sendiri, yaitu iblis sombong di surga. Qala ana khairum min. Aku lebih baik darinya ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kesombongan ini sejarah awal ada dunia. Kemudian Allah berfirman, qala fahbit minha. Jatuhlah ke bumi. Jangan tinggal di surga. فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Maka iblis ini dijatuhkan ke dunia beserta ayahanda kita Adam dan Hawa. Jelas ibu-ibu, sejarah kita ini iman di sini. Kemudian apa yang diucapkan oleh iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan sampai hari pembalasan kelak, maksud sampai hari kiamat nanti. Qala fa innaka minal munzarin. Ya iblis, kamu termasuk hamba yang diberi kesempatan, dikabulkan oleh Allah SWT untuk menguji iman kita. Bapak Ibu sekalian, dari sini iman terhadap Al-Quranul Karim kita bisa paham sejarah sebenarnya siapa kita sendiri. Kita sekarang diuji. Setan tidak punya kekuatan apapun, tetapi kita diberi kekuatan titipan oleh Allah untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan kita kalau seperti itu, kita diberi hawa nafsu, ada ketamakan dalam dunia. Kita ujian, Allah memberikan semua kemudahan, Allah memberikan kemampuan pada diri kita, Allah menurunkan Al-Quranul Karim, Allah mengutus para Rasul dan para Nabi, Allah kemudian memberikan suri tauladan yang nyata di dunia, Allah memberikan teman-teman salih, dan kita ingin mencari jalan kebaikan mudah untuk kita gapai, tetapi keburukan bisa dicapai. Allah memberi kesempatan iblis untuk menggoda. Allah memberikan hawa nafsu. Kalau nggak ada hawa nafsu, nggak ada orang bekerja. Kalau nggak ada nafsu, nggak ada orang menikah. Karena nggak hawa nafsu, itu tidak ada orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Hawa nafsu adalah rahmat Allah. Tapi ketika disalahgunakan, maka akan menjadikan petaka besar di situ. Ketika hawa nafsu yang buruk tidak kita kendalikan, maka akan menjadi petaka besar. Dan kita diberi pilihan oleh Allah. Iblis tidak punya kemampuan apapun, tetapi maukah kita mengikuti jalan Al-Quranul Karim? Sejarah kita dilanjutkan bahwa ayat yang sangat ingin saya jelaskan, Allah melanjutkan ayat ke-16. Janji iblis ketika sudah dilaknat oleh Allah dan dijatuhkan ke dunia, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Itu janji iblis adalah la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh ya Allah, akan aku dudukkan mereka, sungguh akan aku sesatkan mereka, sungguh akan aku palingkan mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi sinten iblis dua kali, la lam laq la, kemudian nun taukid la aq'udanna. Dua kali sumpah iblis, tidak main-main. Kemudian apa yang terakhir yang akan kita jelaskan di sini, ayat yang lain sudah hampir selesai, masya Allah. Ayat yang ke-17, ibu-ibu yang mulakan, ayat yang ke-17 di surat A'raf, mari kita hafal bersama. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini ayat wajib untuk dihafal. Setelah janji iblis untuk menyesatkan kita semua dari ayahanda kita sampai cucunya terakhir di hari kiamat, iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum."
Sungguh akan aku datangi mereka semuanya 2 kali. Sungguh dan benar-benar akan aku datangi mereka semua. 2 kali sumpah nih. Min baini aidihim wa min khalfihim. Dari arah kanan, dari arah depan dan belakang. Dari arah kanan dan kiri. Dan Engkau ya Allah tidak akan mendapatkan mereka. Dari mereka itu banyak bersyukur. Dan Engkau ya Allah tidak akan mendapatkan mereka dari mereka ini yang banyak bersyukur, maksudnya banyak kufur nikmat. Ini adalah janji iblis. Ini yang saya ingin tekankan di akhir ayat ini. Ada kata di sini ibu-ibu yang memuliakan, itu ada 2 sastranya, ada min, ada an. Pertama kali min itu dari depan dan belakang. Itu pakai min. Min itu dekat. Min itu dekat. Makanya godaan setan dari depan dari belakang sangat berbahaya. Sangat dekat sekali. Dari mata langsung maksiat. Bener apa betul? Dari mulut langsung maksiat. Dari ini hidung itu masih dalam hidungan mata. Itu dekat sekali. Mendengarkan maksiat, berucap maksiat, memandang maksiat, mencium maksiat. Ngapunten. Termasuk dari kemaluan juga maksiat. Banyak sekali terjatuh di situ. Kenapa? Godaan setan sangat dekat, sangat keras, luar biasa. Maka ini godaan setan dari belakang pun sama. Maka terpukul dari depan dan belakang itu sangat mudah. Harus berlindung kepada Allah. Dari sebelah kanan dan kiri maka an. Makanya an ini jauh. Jadi iblis menggoda manusia dari arah kanan dan kiri ini sedikit jauh. Kenapa? Karena ada malaikah raqibun atid sebelah kanan dan kiri, maka harus mencari, karena kekuatan malaikah adalah kekuatan bajik. Iblis adalah kekuatan buruk, dosa, kufur dan sombong. Makanya kalau ada kebajikan yang buruk akan sirna biiznillah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Qul ja'al haqqu. Kalau ada kebajikan yang buruk sirna biiznillah, maka akan jauh dan mencari momen-momen khusus untuk menggoda dari anak kanan dan kiri. 1, ibu-ibu yang melakukan kanan dan kiri. 1 ini maksudnya ada 6 arah. 2 arah yang tidak disebutkan di sini, atas dan bawah. Kenapa iblis tidak menggoda dari atas dan bawah? Janjinya dari 4 sisi. Karena atas datangnya rahmat Allah, pertolongan Allah, kemudahan Allah, taufik Allah, hidayah Allah datang dari atas. Allah ada di atas langit. Maka marilah kita dekat dengan Allah, banyak mengingat Allah, membaca firman Allah, berdoa kepada Allah, berlindung hanya kepada, kalau dalam sulit memohon pertolongan kepada, dalam nikmat memohon perlindungan dari kufur nikmat agar bersyukur kepada Allah. Dan dari bawah, kenapa tidak disebutkan dari bawah? Ujian iblis, karena dari bawahlah kita bisa naik. Hamba Allah ketika turun justru naik. Ada nggak kira-kira biologi, ilmu sains, ilmu IPA? Ada ibu-ibu pasti di sini ada guru IPA. Ilmu IPA jelas Bu ya, ada gravitasi, naik jatuh ke. Kalau ini kebalikan gravitasi, turun malah naik, bener. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Amal saleh, zikir, kebaikan semua naik ke atas semua. Semakin kita sujud, merendahkan diri, semakin kita berdoa, berzikir, sujud di hadapan Allah SWT, justru kita kedudukannya naik. Ini lawan dari gravitasi bumi. Ini gravitasi Allah. Disinilah ibu-ibu yang kami muliakan, terakhir inilah kajian kita di bahwa beriman kepada kitab Allah adalah mempelajari isi kandungannya, dan salah satu isi kandungannya adalah sejarah kita sendiri. Jikalau kita tahu sejarah kita sendiri, tidak perlu membaca sejarah orang lain. Ukirlah sejarah kita sendiri di surga nanti, sebaik-baik hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Dan inilah semoga bermanfaat dan menjadi hidayah untuk hati kita seluruhnya. Kita tutupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.